Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza zala al-mani'u min at-taklif kan balagha as-sabiyya aw as-sabiyyah aw afaqa al-majnun al-mumma alaih aw aslam al-kafir aw tahratil khadhi aw nufasa'u qabla khurujil waqti bi takbiratil ikhrami wajib al-qada'u bi syarti baqa'is salamah min al-mawani' bi qadri ma yasa'u at-taharatu was-salat. Wa idza zala nalikane hilang opal mani'u sesuatu yang menghalangi, masih fotokopi yang kemarin masih ada sedikit. Wa idza zala nalikane hilang opal mani'u sesuatu kang ngilangi. Al-mani'u sesuatu yang menghalangi maksud saya. Al-mani'u idza zala nalikane hilang opal mani'u barang kang menjadi penghalang atau mencegah minat taklifi dari adanya pembebanan hukum. Contohnya, kan balagho seperti andai kata, kan balagho koyo yento gitu ya. Kan balagho koyo yento balik menjadi balik sopa asobiyu, bocah cilik lanang, awis sobiyatu atau anak kecil perempuan wadon. Kalau posisi anak kecil menjadi balik, maka berarti manik minat taklif itu menjadi hilang. Anak kecil itu posisinya adalah belum bisa diberikan beban hukum, makanya disebut dengan ghairu mukallaf, belum bisa dibebani hukum. Tapi ketika sifat kecilnya menjadi hilang karena usia tambah atau karena dia ada tanda-tanda baliknya, ikhtilam umpamanya, atau keluar darah haid, maka otomatis dia menjadi terbebani oleh hukum itu. Au afaqo, atau contohnya afaqo menjadi waras. Afaqo itu menjadi waras, sehat. Sobal majnunu, orang yang gila. Jadi karena gila itu menjadi mani'ut taklif ya. Gila itu menjadi salah satu yang menghalangi seseorang bisa dibebani oleh hukum. Mani'ut taklif. Tapi sesuatu yang menjadi mani itu bisa menjadi hilang ya, kayak orang yang gila, dia menjadi sembuh, sembuh itu berarti kondisi yang bisa menjadikan orang bisa ditaklif. Yang semula ketika gila dia tidak bisa ditaklif. Jadi gila termasuk apa tadi? Mani'ut taklif, hal yang bisa menghalangi orang untuk bisa diberi apa? Beban hukum. Nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, itu namanya lepas dari beban hukum itu. Tapi ketika gilanya dia sembuh, ya otomatis mani'ut taklifnya kan hilang, berarti dia menjadi taklif, menjadi orang yang bisa ditaklif, namanya mukallaf itu. Berarti sudah wajib melakukan sholat. Awil mughma alaih, atau orang yang mughma alaih, ayanan, dalam kondisi orang yang sakit karena epilepsi ya, karena ayanan itu, maka mughma alaih itu termasuk mani'ut taklif. Awas selama atau masuk Islam sopal kafiru. Jadi kafir itu menjadi mani, menjadi penghalang seseorang untuk dibebani hukum itu. Kalau dia masuk Islam, ya otomatis maninya itu hilang. Berarti sudah ada kewajiban melakukan hukum Islam, termasuk sholat itu. Al-tahurat, atau menjadi suci, sopal kha itu orang yang khaid. Khaid itu termasuk apa? Mani. Khaid termasuk apa? Ya. Dalam hukum mati itu ada istilah mani, syarat, sebab. 3 hal ya. Nah, khaid itu termasuk mani. Ketika suci, otomatis maninya menjadi zala, menjadi hilang. Berarti dia bisa ditaklif. Awin nufasa'u, atau piro-piro wadon kang nifas. Qabla khurujil waktu, sebelum waktunya itu habis. Jadi ketika masih ada waktu untuk melakukan sholat, ketika maninya itu hilang, ya otomatis ketika itu pula dia wajib melakukan sholat itu. Ya, madi mengenai zuhur. Di awal zuhur dia masih haid. Jadi menjelang habis waktu zuhur dia sudah suci. Maka otomatis dia wajib melakukan sholat apa? Zuhur. Karena masih di dalam waktu itu.
qabla khurujil waqti bitakbiratul ikhrami dengan takbiratul ikhram. Jadi hanya sekedar takbiratul ikhram gitu loh ya. Jadi waktu ini hampir habis, dia mandi, dia ini lalu kemudian ya bersesuci, setelah itu dia memakai pakaian sholat. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar kontak waktu nih, ya dapat diteruskan. Dia sudah termasuk kategori adaan itu. Paham ya? Kategori adaan. Tapi dia wajib melakukan sholat itu ketika masih memungkinkan untuk takbiratul ihram itu sudah masuk wajib pada sholat yang ada di waktu itu. Gitu ya. Wajib al-qadha'u bi syarti baqa'is salamah. Dengan syarat tetap salamah, selamat minal mawani, jawabnya maniun mawani, minal mawani dari beberapa yang menghalangi terhadap sholat tadi. Biqadrima yasa'u at-taharah, ini ukurannya. Biqadrima kelawan ukuran barang yasa'u yang bisa memuat opoma, yang mencukupi, memuat itu mencukupi opoma at-taharata was sholata. At-taharata ing sesuci was sholata lan ing sholat. Titik. Wa yajibu, ini yang fotokopian apa yang saya kirim barusan itu. Wa yajibu lan wajib apa qada'u ma qablu gitu ya. Qabla tilkas salat gitu ya. Wa yajibu apa qada'u ma qabla tilkas salati. Diidhofahkannya. Wa yajibu lan wajib apa qada'u ma qadoni barang qabla tilkas salati kang sebelum mengkono salat. Jadi di samping dia sholat adaan, dari sisa waktu yang masih memungkinkan itu, dia juga wajib mengqadha in jamaat sholat sebelumnya apabila sholat itu bisa dijamak, gitu ya. In jamaat lamun iso dijamak apa sholat. Qabilatan lil jam'i ay qabilatan. In jamaat lamun iso dijamak apa sholat ay qabilatan tegese menerima lil jam'i maring jamak maha sertane sholat yang dia dalam keadaan suci tadi. Jadi umpamanya asar ya, asar dan zuhur itu kan bisa dijamak. Kalau dia suci pada ketika asar, maka dia wajib mengqadha juga sholat zuhurnya. Paham ya? Jadi wong wadon ya, ini akobah 1, akobah 4, diperhatikan, orang perempuan yang suci pada saat sholat asarnya, maka sholat zuhurnya juga wajib diqadha. Karena memungkinkan qabilatan lil jam', ini dalam mazhab Syafi'i begitu ya. Qabilatan lil jam'i tadi. Bisyartis salamati, dengan syarat selamat minal mawani, saking biro-biro penghalang tadi ini. Qadra sholatil fardhu ini perkiraan. Ini dalam perkiraan sholat 2 fardu. Fardu tadi, fardu yang pertama, fardu yang kedua. Begitu pula maghrib dan isya, gitu ya. Itu kan namanya qabilatan lil jam'i, sholat yang memang menerima untuk dilakukan jamak itu. Ai al-baqa'u tegese tetap, ai al-baqa'u tegese tetap saliman halis selamat minal mawani, dari beberapa penghalang. Apa nih zamanan mongsoni ya saukang memuat apa zaman akhaffa ma ing luwih endengi barang, akhaffa ma ing luwih cepete barang, yumkinu kang memungkinkan apa ma. Karokaatayil musafiri, seperti 2 rakaatnya sholatnya orang musafir al-qasiri yang mengqasar sholat. Jadi posisi sisa waktu yang tersisa itu menjadi wajib untuk dilaksanakan dalam batas yang minimal sekalipun. Gitu. Itu. Walau jannah, andai kata gila. Walau jannah, andai kata gila, sop al-balighu, orang yang balik. Jadi hukum itu, kalau fikih itu tetap memprediksi ya, membuat prediksi terhadap kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan tertentu. Nah, lau-lau itu adalah bahasa fikih yang bersifat predictable ya. Predictable itu sesuatu yang dalam perkiraan, kemungkinan ya. Segala kemungkinan permasalahan hukum itu sudah diberikan penjelasan. Walau itu pakai walau itu andai kata begitu. Ya, yang sifatnya prediktif ya, perkiraan.
Walau janna andai kata gila. Sopa al-baligu orang yang balik, au khadot atau khed sopa al-mar'atu, au anfasat atau nifas, au nufisat atau nifas sopa mar'ah, au umi alaih atau dia posisinya ayanan. Awal waktu ing dalam kawadan waktu wajib mengwajib, awal kodok mengkodok, in madho lamun berlalu, in madho lamun berlalu, opo qadrul fardhi, perkiraan sholat fardu, ma'tuhri sertane suci, ma'tuhri sertane suci. Ilam yakun lamun ora ono apa takdimuhu, ilam yakun lamun ora ono sapa wong iku takdimuhu mendahulukan. Maring tadi ini qadrul fardhi. Kata yamumin wa tuhri salisin. Kata yamumin kaya melakukan tayamum wa tuhri salisin. Wa tuhri salisin lan bersesucinya. Wa tuhri salisin lan bersesucinya wong sing beser. Li'annahu adraka minal waqti ma yumkinu fihi fi'alha. Kata kuncinya di sini. Li'annahu karena saat teman iku adraka bisa menjumpai, menemukan sapa man minal waktu saking waktu apa ma barang yumkinu yang memungkinkan fi ing dalem apa fi'aluha mengerjakan maring salat. Fala tasqutu maka tidak gugur apa salat. Fala tasqutu tidak gugur apa salat bima kelan sesuatu toro'a yang baru terjadi. Toro'a itu sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau barusan. Peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, artinya tidak terjadi dalam waktu sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba itu toro'a itu sesuatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Dimakan barang to'a kang terjadi apa mabak tahu kang sawisi mayum kinu tadi ini. Kama lau halaka an-nisabu ba'dal khaul. Kama halaka kaya lamun kaya oleh yen to rusak opal khaulu 1 tahun, apa an-nisabu 1 nisab. Halaka ba'dal khauli setelahnya 1 tahun. Jadi orang ketika sudah punya harta 1 nisab yang mestinya dizakati, paham ya? Dia tidak segera melakukan zakat, padahal sudah tiba waktunya untuk zakat. Nah, tiba-tiba hartanya tadi ini terjadi sesuatu, dia rusak gitu ya, rusak. Padahal dia tadi mestinya sudah punya kewajiban apa? Melakukan zakat. Maka dia tetap wajib melakukan zakat tadi. Ya, melakukan zakat tadi. Beda kalau rusaknya itu atau hilangnya atau rusaknya itu sebelum ada kewajiban, sebelum haul itu. Wa imkan ladai lan memungkinkan untuk melakukan ketika itu. Gak dilakon-lakoni kemudian rusak. Maka kewajiban itu tetap berlaku meskipun hartanya sudah rusak. Karena dia posisinya tadi mestinya wis iso nglakoni kan. Sudah 1 nisab, sudah wayahe kewajiban gak nang dilakoni, terus kemudian hartanya rusak yang mestinya dizakati tadi, yang sudah 1 nisab itu. Maka dia tetap punya kewajiban untuk mengqadha tadi zakatnya. Titik. Waman utawi sapane wong tarokan ninggalna sapa man. Ini masih berkaitan dengan posisi kewajiban sholat kepada orang mukallaf ya. Efek atau akibat-akibat hukumnya. Jadi ini penjelasan yang tentu melengkapi dari kitab-kitab fikih yang sifatnya lebih simpel. Kalau struktur kitab fikih yang salaf itu, yang dikarang oleh ulama salaf itu, ya periode ketiga Hijriah itu ya strukturnya lebih simpel di tasawuf dan urutannya itu babnya biasanya lebih fokus. Ini karena fikih yang lebih dikarang dengan sistematika modern, penjelasannya langsung bisa lebih luas gitu. 1 poin. Waman utai sapane yang tarokan ninggal sapa men as-sholata ing salat kaslan krono males. Wa tahawunan lan krono tahawun, apa ngentengno. Ayat tasahulan. Jadi ngentengno salat, lalu tiba-tiba waktunya habis, dia sudah salat. Ma'atikoti wujubiha, dia meyakini sholat itu wajib, tapi dia ingin ngentengno gitu. Karena nanti konsekuensinya berbeda, ngentengno sholat,
dan dia tidak meyakini sholat itu wajib, wah itu lebih berat gitu ya, lebih berat. Hatta kharaja singgo habis keluar, hatta kharaja singgo keluar apa waktunya sholat, wadhoqalan sempit apa waktu daruratiha, waktu darurat keharusannya sholat. Lam yakfur, dia tidak sampai kufur. Ini dia tidak sampai kufur. Tapi konsekuensinya bal tadribu, balik dipukul, dipenggal apa unukuhu, lehernya man. Fikih Syafi'i begitu kan. Jadi orang yang tarikus sholat dengan amdan dan dia masih meyakini sholat itu wajib, tarikus sholat itu kutilah. Dihukum apa? Dihukum penggal kepala, artinya dihukum mati gitu loh. Dihukum penggal kepala. Tapi kalau dia, dan dia masih dihukumi orang Islam, gitu ya. Karena dia masih meyakini apa? Salat itu wajib. Tapi kalau dia tidak meyakini salat itu wajib, dia tetap dihukum mati, tetapi dia dihukum mati kafir. Berarti konsekuensinya tidak diperlakukan kematiannya itu seperti orang Islam. Kalau orang kafir kan tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati, tidak boleh didoakan. Gitu. Nah itu konsekuensinya. Jadi posisi keyakinan tadi itu menjadi penting. Ketika dia tidak sholat itu, meyakini tidak sholat itu wajib apa tidak. Tapi kalau umpama kita ragu-ragu, kan kaki kita ada di dalam, itu, lalu kemudian harus diambil keputusan hukum yang bisa kita lihat kan tarikus sholatnya. Paham ya? Tarikus sholatnya itu yang kita ketok. Tapi keyakinannya kadang tidak terucap. Tapi nek kita tahu bahwa dia meyakini dan ngomong sholat itu kalau dilakukan ini gak apa-apa, gak wajib sholat itu. Lalu dia tidak sholat, kutilah, tapi dia dinyatakan apa? Kafiran itu. Nanti di belakang itu. Tapi kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, tidak sampai kafir. Ya, berarti Islam diberlakukan seperti Islam dan jadi termasuk kategori asyi, al-asyi atau fasik, dia tidak sampai kepada kafir. Wa selalu dimandikan, wa shalla alaihi, dia disolati. Wa fi maqabir muslimin, dan dikubur di dalam kuburannya Islam. Wala yu'adzaru ahadun fi ta'khir sholati an waqtiha. Wala yu'adzaru lan ora diterima alasan sapa ahadun seseorang fi ta'khir sholati an waqtiha illa naiman. Ini ya. Yang bisa diterima uzurnya, uzur atau alasan yang bisa diterima secara hukum dalam Islam untuk tidak sholat itu satu naiman, orang yang tidur, au nasian, atau orang yang apa? Lupa. Au li ajil jam'i fis safar, atau karena adanya jamak di dalam bepergian. Itu saja yang boleh. Seseorang lalu tidak melakukan sholat. Tapi tadi karena ketiduran, karena apa? Lupa. Atau karena jamak, kalau jamak kan karuan tetap melakukan. Selain itu, alasan apapun, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Sakit, ya sakit, sholat sa'iso nih, sakit, ya, gitu ya. Kalau nggak dengan berdiri, ya dengan apa? Dan duduk ya dengan tidur, dan seterusnya. Sepanjang masih ada kesadaran. Sepanjang masih dia itu taklif tadi itu ya. Punya akal, punya kesadaran. Ya. Itu. Wassalawatu utawi pira-pira salat al-mafrudatu yang diwajibkan, ay al-maktubatu yang diwajibkan iku khamsun. Wa ya uta salat iku salatul fajri, salat subuh. Fajr itu artinya salatul subuhi. Rakaatane iku 2 rakaat. Wal dhuhri 4 rakaatin. Wal dhuhri salat 2 rakaatin. Wal asru 4 wal maghribu salatun wal isya'u 4 rakaatin. Wa ya uta salat iku mafrudatun diwajibkan, mafrudah. Iku mafrudatun diwajibkan ala tawassu ing atase tawassu. Tawassu itu longgar, luas, wasiun. Fi awqatiha ing dalem pira-pira waktune mafrudah bidukhul waktu, ketika masuknya waktu. Jadi sekali lagi salat itu adalah kewajiban yang muakkad. Kewajiban apa? Muakkad. Adalah kewajiban yang dibatasi oleh waktu. Tetapi kategori waktunya salat adalah waktu yang muwassa. Waktunya apa? Muwassa. Ketika di awal waktu, maka waktu itu muwassa.
Tapi kalau sudah mendekati akhir, waktu itu berubah menjadi apa? Mudhayyak. Menjadi apa? Mudhayyak. Artinya mudhayyak itu sudah tidak boleh menunda, tidak boleh melakukan kegiatan lain, dia harus melakukan sholat itu ketika waktunya sudah mendekati habis itu. Jadi fi awalil waqt, ya, ketika di awal waktu biduhil waktu, maka sifat waktunya adalah muassa. Muassa itu dia boleh melakukan aktivitas lain dulu sebelum melakukan yang wajib itu. Itu berarti muassa. Tapi kalau mudhayyak itu sudah tidak boleh melakukan aktivitas yang lain, aktivitas apapun, kecuali hanya melakukan kewajiban itu. Kayak puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu meskipun 1 bulan, tapi kategorinya apa? Mudhayyak. Kenapa? Karena tidak ada ibadah lain gitu ya, yang bisa dilakukan kecuali puasa itu. Tapi kalau sholat, kategorinya meskipun hanya beberapa jam, kategorinya adalah puasa. Fi awil waqt ya. Tapi fi akhir waqt sudah menjadi apa? Mudhayyak. Di akhir waktu kok turun sholat, ya sudah mudhayyak. Sempit waktunya. Fi awqatiha bidukhil waqti wa tasihhu lan sah apa salat fi akhir waqti ini tadi. Di qouli ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata satuna salat kanat ana apa salat 'alal mu'minina ing atase pira-pira wong mukmin. Kanat ana apa salat 'alal mu'minina ing atase pira-pira wong mukmin. Ana iku kitaban, kitab itu kewajiban. Mauqutan yang diberi batas waktu. Bahwa sholat itu adalah kitaban. Ya, kitaban itu kewajiban mauqutan yang dibatasi oleh waktu. Makanya tadi saya katakan sholat adalah kewajiban apa? Muakkad. Kewajiban apa? Muakkad itu. Cuman tadi itu kategorinya muassa fi awal waqt, fi akhir waqt, dia berubah menjadi apa? Mudhayyak. Mudhayyak itu artinya adalah sempit tadi. Oke. Itu maksudnya itu. Baru kemudian bicara tentang mawaqitus shalah. Oke. Semoga manfaat barakah semua. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim.